Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, apa kabarnya? Harus tetap semangat ya dan tentunya lebih semangat lagi jika mendengarkan pengetahuan dan informasi tentang pengawasan pemilu dari kita di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan lewat podcast ini. Tentunya bersama saya Sinta Kurnia yang akan memandu podcast pada hari ini. Saya sudah ditemani oleh narasumber yang akan berbagi informasi kepada kita semua tentang apa-apa saja sih penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di pemilihan tahun 2024 kemarin. Ayo kita sapa dulu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Bapak Irwandi. Bapak Oke, Irwandi, apa kabarnya? baik, Sehat, Pak? sehat. Sehat ya. Oh iya, Bapak, ini podcast pertama kita. Iya. Dan kita akan bercerita kepada sahabat Bawaslu yang tidak tahu, misalnya ada pelanggaran, ada sengketa di pemilihan 2024 atau pilkada di Pilkada. 2024 yang sebelumnya. Gimana Pak Irwandi? Dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Sudah makan ya. Apakah selama tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin terdapat proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Pak? Oke, baik, Bu Sinta. Terkait sengketa di Pilkada 2024 kemarin, Alhamdulillah Pilkada Padang Pariaman tidak ada proses sengketa, Oh, tidak ada proses sehingga sengketa. Alhamdulillah berjalan lancar, Tidak ada aman. pelanggaran. Tapi kalau ada pelanggaran ada ya, Pak? Yang sampai Pelanggaran ada. dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman ada? Ada, Bisa diceritakan sedikit, Pak? ada. Kalau pelanggaran itu ada sebanyak 17 yang masuk laporan 17. ke Bawaslu. Mm-mm. Di antara 7 itu 7 laporan diregister. Mm-mm. Namun di 7 laporan tersebut yang berlanjut itu ada 4. Ada 4, dari 7 ada 4 yang berlanjut. Yang berlanjut. dari awalnya itu 17. 17. Nah, 4 berlanjut itu maksudnya seperti apa, Pak? Yang berlanjut yang 4 itu artinya mungkin secara syarat material dan formilnya terpenuhi. Mm-mm. Sehingga dinaikkan ke tingkat di Bawaslu. Mm-mm. Karena di Bawaslu itu ada namanya Sentra Gakumdu. Ada Sentra Gakumdu. Berarti Bawaslu itu tidak berjalan sendirian Tidak berjalan ya Pak sendiri. ya dalam Artinya proses ada tingkatan-tingkatan. menangani pelanggaran. Ya. Ya, baik. Artinya setelah dari Bawaslu ke kepolisian baru ke jaksa. Di antara 7 itu, ya. 7 ya, ada 17, 7 dan 4. Ya. Di antara 7 itu kan 4 pidana. Ya. Di antara 4 pidana itu 2 sampai tingkat kepolisian karena tidak memenuhi menurut pandangan Sentra Gakumdu tidak memenuhi proses syaratnya. Sehingga yang satu lagi dia kan 4 nih. Yang satu lagi di tingkat kejaksaan juga tidak memenuhi syaratnya sehingga tidak dilanjutkan. Namun ada satu yang kemarin cukup viral juga, pengerusakan APK yang sampai di tingkat keputusan pengadilan yang menetapkan tersangka denda 1 juta rupiah. Denda 1 juta rupiah. Nah, ini informasi penting nih Pak bagi sahabat Bawaslu. Kenapa? Karena ternyata pelanggaran yang terjadi di pilkada kemarin itu diproses oleh Bawaslu. Dan tentunya contohnya itu ada satu kasus ya Pak yang sampai ke putusan pengadilan. Berarti nggak bisa main-main ya Pak ya. Kalau seandainya kita merusak APK atau money politik, tidak netral, ASN yang tidak netral, itu diproses ya Pak. Kira-kira tanpa kita menyebutkan pelakunya gitu Pak, apa-apa saja bentuk kasusnya tersebut, kasus pelanggaran misalnya satu tadi perusakan APK, ada apa lagi? Netralitas ASN, suatu kode etik kalau yang kode etik penyelenggara pemilu tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku gitu Pak. Oh begitu. Ternyata
kalau sahabat Bawaslu belum tahu, selama ini di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman itu bisa diadukan, misalnya ada pelanggaran dan sahabat Bawaslu mengetahui, kita bisa proses Ya, di sini. saya Dan telepon. kita tidak sendiri ya Pak Ya. ya, ada Sentra Gakumdu. Kalau Sentra Gakumdu itu bisa diulang Pak, terdiri dari siapa saja instansi dan lembaganya? Sentra Gakumdu ini khusus untuk pidana pemilu atau pidana pilkada, yaitu terdiri dari 3 lembaga unsur. Ada yang namanya kepolisian, Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, dia membentuk sentral penegakan hukum terpadu yang berkantor di Bawaslu Padang Pariaman. Yang berkantor di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Misal nih Pak, saya sahabat Bawaslu menemukan pelanggaran di lapangan. Anggaplah dia ASN, dan saya mengetahui dia ASN, tetapi tidak netral. Dan saya ingin melaporkan ke Bawaslu, itu prosesnya seperti apa Pak? Kalau di Bawaslu, silakan masyarakat melapor ke Bawaslu terkait adanya ASN yang tidak netral. Dan kita selama pilkada dan pemilu itu selama masa tahapan, kantor kita buka 24 jam. Buka 24 jam ya. Demi memaksimalkan perwujudan pemilu atau pemilihan pemilu, yang adil dan berintegritas, dan masyarakat itu mendapatkan haknya bisa gitu dapat, ya Pak ya. semuanya berhak untuk melapor. Berhak untuk melapor. Artinya jika memang lapor itu terdiri 2 juga, ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung itu langsung melapor dengan membawa identitas diri, barang-barang buktinya, dan bersedia bekerja sama tentunya ya Pak, selama proses penanganan pelanggarannya. Atau tidak langsung, boleh juga lewat media sosial. Bisa juga lewat media sosial. Atau lewat nomor WA Bawaslu juga bisa. Nah Pak, ini pasti ini harus kita kasih tahu kepada masyarakat. Ada yang bilang nih, wah udah kita laporkan ke Bawaslu masalah A, B, C, D, pelanggaran pemilu atau pemilihan, tapi nggak diproses sama Bawaslu. Itu bagaimana kita menanggapi masyarakat seperti itu? Kenapa kasus ini tidak naik? Kenapa tidak dilanjutkan oleh Bawaslu? Iya, ini Cinta. Yang namanya penanganan pelanggaran, ini artinya kita bekerja secara aturan. Dan jika tidak terpenuhi syarat formil maupun material, kita juga tidak bisa menghukum seseorang jika tidak terpenuhi syarat-syarat yang sesuai peraturan. Karena nanti bisa jadi bumerang juga ke kita ya Pak ya. Oh ya begitu. Artinya kita harus benar-benar terbuka, ya benar, dan harus memahami aturan untuk itu. Jika sesuatu yang dilakukan tidak ada di dalam aturan dan itu bukan pelanggaran, kita juga tidak bisa apa-apa. Artinya jika sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan undang-undang bahwasanya dia melanggar, itu bisa kita proses. Bisa diproses. Dan tentunya ini butuh kerjasama juga dari masyarakat yang melapor ya Pak ya. Dia melaporkan suatu kejadian atau suatu pelanggaran. Dan artinya dia juga harus siap untuk bekerja sama dengan Bawaslu untuk memberikan keterangan, untuk memberikan informasi yang bisa memproses pelanggaran yang dilaporkan, bukan begitu Pak? Iya. Makanya seperti itu. Kadang kasusnya itu patah di situ ya Pak ya. Ketika ada laporan terus yang melaporkan hilang. Ya, kadang-kadang yang melaporkan hilang dan kadang-kadang yang dilaporkan tidak ada. Yang dilaporkan kebanyakan tidak ada. Kadang-kadang kita juga pusing. Namun kita harus garis bawahi bahwasanya Bawaslu akan menerima sekecil apapun informasi dari masyarakat. Informasi dari masyarakat tetap akan kita ditelusuri gitu Pak. Karena kita harus sadar juga bahwa Bawaslu mempunyai keterbatasan. Artinya kita butuh masyarakat sebagai perpanjangan tangan kita untuk mengawasi tahapan pemilu dan pilkada. Yang seperti itu. Baik Pak, berdasarkan laporan dan temuan yang telah diproses oleh Bawaslu Padang Pariaman selama tahapan pilkada tahun 2024, apa saja sih yang Bapak Irwandi kira
yang menjadi usaha nantinya, usaha dari Bawaslu dalam menghadapi pemilihan ke depannya untuk meminimalisir pelanggaran dan sengketa di wilayah Kabupaten Padang Pariaman ini? Oke, baik. Kalau menurut pandangan saya sebagai divisi penanganan pelanggaran, upaya yang paling sangat-sangat butuh sekali ini adalah mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang pemilu dan pilkada. Karena sama-sama kita ketahui peraturan pemilu dan pilkada ini tiap tahun, tiap pemilu bertukar-tukar. Berganti. Ya, berganti dan ke arah yang lebih baik. Artinya kita perlu setiap hari mensosialisasikannya, memberitahu masyarakat bahwasanya terjadi perubahan, sehingga kita harus harus segera tahu kita bahwasanya masyarakat itu paham bahwasanya ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar di pemilu dan pilkada. Nah, makanya sekarang ini sahabat Bawaslu ataupun siapapun yang menonton pada hari ini, di masa non tahapan kita melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat untuk menginformasikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, begitu ya Pak Irwandi. Dan salah satunya ya lewat podcast seperti ini. Ya. Kami harap masyarakat walaupun lewat bincang-bincang sederhana, masyarakat itu lebih bisa paham tentang bagaimana pemilu tersebut dan apa saja bentuk pelanggarannya, apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung perwujudan pemilu yang adil dan berintegritas seperti yang kita cita-citakan bersama. Baik Bapak Irwandi, kira-kira untuk closing statement-nya apa sih? Misalnya kalau harapannya kepada masyarakat nantinya bagaimana gitu lebih mengetahui tentang pemilu lewat informasi-informasi yang diberikan atau seperti apa gitu Pak? Closing statement dari tema kita yang pada hari ini. Pertama, mungkin kita di Bawaslu juga selain mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru terkait mengenai pemilu dan pilkada, kita di Bawaslu juga mengupgrade diri. Artinya kita juga akan membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat yang mau berdiskusi dan mau bercerita tentang pemilu pilkada di Bawaslu. Bawaslu juga siap membantu dan berdiskusi untuk berbicara tentang peraturan dan undang-undang terkait pilkada dan pemilu. Selain kita bersosialisasi ke masyarakat, juga kita juga membuka, kalau tak salah saya, Bawaslu RI juga sudah mulai membuka web terkait belajar tentang mengenai literasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Semua informasi dari yang ke hal yang kecil sampai yang besar sedetail mungkin itu disediakan oleh Bawaslu RI dan itu bisa diakses oleh masyarakat. Boleh diakses masyarakat. Jika kurang merasa silakan ke kantor kita. Kurang merasa puas. Ya, kita selalu terbuka. Iya. Baik, sahabat Bawaslu, kita satu pertanyaan ya ke Bapak Irwandi. Satu jawabannya cuma penting dan tidak gitu Pak Irwandi. Kira-kira keberadaan Bawaslu bagi Bapak Irwandi nih selaku yang pertama sebagai salah satu anggota Bawaslu dan sudah melewati tahapan pemilu dan pemilihan. Kira-kira menurut Bapak Irwandi keberadaan Bawaslu itu penting atau tidak? Menurut saya sangat penting. Sangat penting, cukup Pak. Baik, sahabat Bawaslu, demikian podcast Bawaslu Padang Pariaman pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat, walaupun tidak banyak, sedikit pun bermanfaat bagi masyarakat. Itu sangat membuat kami merasa senang sekali karena kami telah berhasil menyampaikan informasi tentang pengawasan pemilu kepada Bapak Ibu, masyarakat dan sahabat Bawaslu semua. Saya Sinta Kurnia selaku host pada hari ini memohon maaf jika dalam pembawaannya banyak kekurangan dan kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Kita tutup podcast ini Bapak Irwandi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.